Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kesal dilerai saat berduel, seorang lansia di Kabupaten Goa jadi korban pembacokan usai pesta miras. Seorang anak berusia 7 tahun jadi korban perundungan oleh 4 anak lainnya. Bau dan kotor, bertahun-tahun sampah menumpuk di pusat olahraga di Kabupaten Pangkep. Kita ke informasi pertama, seorang lanjut usia di Kabupaten Goa harus jalani perawatan intensif di rumah sakit lantaran luka akibat senjata tajam di lehernya. Pria berusia 66 tahun tersebut jadi korban pembacokan saat dirinya hendak melerai pertikaian 2 orang rekannya yang diduga mabuk miras. Lansia berusia 66 tahun ini bersimbah darah usai terkena tebasan senjata tajam jenis parang di bagian lehernya. Ia menjadi korban pembacokan saat dirinya melerai perkelahian 2 rekannya yang diduga mabuk minuman keras di kawasan Bontonompo, Kabupaten Goa. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban Baco bersama sejumlah rekannya menggelar pesta miras tradisional jenis balo. Tiba-tiba 2 rekannya terlibat adu mulut hingga berduel dengan menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian pada Selasa dini hari itu, korban terkulai lemah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang tangani kasusnya langsung mengamankan tersangka Basir Daengraga berusia 76 tahun. Tersangka kesal dilerai korban setelah sempat dipukul lawan duelnya. Diawali dengan adanya pertengkaran ataupun perkelahian antara Daengraga dengan 2 tersangka yang tadi saya sampaikan atau pelaku yang tadi saya sampaikan, kemudian datang ataupun muncul di nyarang untuk berniat melerai, tapi karena pelaku Daengraga ini membawa parang, akhirnya dia tersabet ataupun terkena di bagian leher. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Goa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan luka berat dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Goa. Motif kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Kota Makassar akhirnya diungkap polisi. Pelaku yang merupakan seorang juru parkir merampok dan meruda paksa korban sebelum akhirnya membunuh korban. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, tersangka kini harus menggunakan baju tahanan berwarna oranye. Pelaku pembunuhan ibu rumah tangga ini ditahan di Polrestabes Makassar. Sejumlah barang bukti seperti uang tunai ratusan ribu rupiah milik korban, serta hasil tes urin positif narkoba dihadirkan dalam gelar kasus. Sebelumnya tersangka memaksa masuk ke dalam rumah korban berinisial SH 34 tahun untuk mencuri uang. Saat itu korban tertidur pulas membuat pelaku meruda paksa korban. Luka lebam di wajah korban didapat saat melakukan perlawanan. Tak ingin aksinya ketahuan, tersangka lalu mencekik korban hingga meregang nyawa. Tersangka yang berprofesi sebagai juru parkir merupakan tetangga korban di Jalan Raja Wali 1 Lorong 13, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Pelaku masuk ke dalam, ternyata melihat kamar korban yang tidak ada pintunya, terus dia masuk ke dalam, ditemukan bahwa korban sedang tidur dan di sampingnya ada dompet dan isi uangnya 300 ribu. Itu diambil sama si korban, sama si pelaku. Nah, saat itu juga karena takut si korban ini bangun atau mengetahui, maka korban dicekik, ya. Dicekik sampai berontak dia, lalu sama pelaku dipukul di pahanya sehingga ada lebam dan melakukan pemerkosaan terhadap korban yang sudah berdaya.
Peristiwa pembunuhan terjadi Sabtu 18 Januari lalu. Jasad korban ditemukan tetangganya dengan kondisi penuh luka lebam serta mulutnya berbusa. Motif perampokan disertai ruda paksa ini membuat tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan, Undang-Undang TPKS hingga pasal pencurian dan penggunaan narkoba. Hukuman 30 tahun penjara pun menanti tersangka. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Selanjutnya, seorang ketua RT di Makassar ditangkap warga karena diduga mencabuli remaja wanita di bawah umur. Korban yang merupakan anak tetangganya diancam agar mau menuruti keinginan sang ketua RT. Sejumlah warga menyoraki seorang ketua RT saat dibawa polisi untuk diperiksa di Mapol Restabes Makassar. Pria berusia 53 tahun itu nyaris jadi sasaran amukan warganya sendiri di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar karena diduga mencabuli anak tetangganya. Remaja wanita berusia 12 tahun itu berulang kali jadi sasaran perbuatan asusila pria tersebut. Korban diancam agar menuruti kemauannya. Mirisnya, aksi pelecehan seksual ini sudah dilakukan sang ketua RT dalam 1 bulan terakhir. Kasusnya terbongkar setelah remaja itu akhirnya berani menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga. Pelaku langsung dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polrestabes Makassar untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Ya, jadi dugaan pelecehan oknum RT sudah dilaporkan ke kita dan saksi-saksi sudah diperiksa. Juga oknumnya sudah ditangkap dan diamankan. Sekarang masih dalam pemeriksaan. Kalau diancam, ya diancam. Makanya pelakunya kan sudah kita amankan kan, supaya tidak ada lagi perbuatan berulang. Atas perbuatannya ketua RT cabul itu dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, aksi perundungan kembali terjadi. Seorang anak di bawah umur menjadi korban perundungan oleh 4 anak lainnya di Kota Makassar. Bahkan pelaku sengaja merekam aksi perundungan. Meski korban menangis dan minta tolong, para pelaku semakin beringas menganiaya korban. Sungguh menyayat hati, para pelaku malah sengaja merekam aksinya sambil tertawa bergantian menganiaya korban. Aksi perundungan ini dilakukan 4 orang anak di bawah umur terhadap korban yang masih berusia 7 tahun. Peristiwa itu terjadi di Jalan Sapiria, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sabtu pekan lalu. Dalam rekaman berdurasi 2 menit itu, pelaku berulang kali melakukan penganiayaan dengan memukul dan menyiram korban dengan air. Setelah rekamannya viral di media sosial, personel unit Jatan Ras Polrestabes Makassar menangkap 4 pelaku di masing-masing kediamannya. Korban juga diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polrestabes Makassar. Salah satu pelaku yang berusia 12 tahun akan jalani proses anak berhadapan dengan hukum, sementara 3 pelaku lainnya diberikan pembinaan. Ini kan mereka tetanggaan ya sebenarnya, terus mereka main-main. Ini adalah efek dari media sosial juga ya. Karena sering melihat orang membuli, terus mungkin mereka mencontoh perilaku-perilaku yang ada di media sosial. Sehingga yang 3 lainnya dilakukan pembinaan, tidak bisa lakukan proses hukum. Tapi yang 12 tahun kita lakukan proses hukum. Ya. Walaupun kita tetap akan melakukan upaya diversi, ya, tetapi itu kan nanti sesuai dengan kesepakatan dari keluarga korban. Karena diversi itu ada aturannya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan itu harus dilakukan. Saat ini korban menjalani pemeriksaan medis serta diberikan pendampingan untuk memulihkan trauma. Perundungan seperti ini tentu merupakan perilaku yang tidak dibenarkan, apalagi hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.